Are you ready? Di Bang Yoks ngeres ngobrol penak receh lan seru. Wes utekmu ojo ngeres wae, ojo ngeres. Positif aku, Pak. Timbang ngeres, adewe ngobrol wae. Nah, ini kan kondisi new normal, era baru, kondisi baru. Di dunia kita melihat bahwa kasus pengangguran meningkat, kemudian tingkat kemiskinan itu juga meningkat. Kemudian di berita juga ada pemerintahan mengajukan ketahanan pangan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan keluarga lah. Tapi kalau nggak punya modal, piye? Lek ndak duwe duit, piye? Ya apa jal lek ngono ki? Utang, Pak. Utang. Kredit, tapi kalau kredit yuk. Iya. Ojo sih kakean utang, pandemi utang-utang. Oh iya. Nah, misalnya secara khusus awal dewe ning kene iki bakal bahas tentang kondisi ekonomi di tengah pandemi secara khusus bagi warga atau pemuda-pemudi GKJW Lumajang. Nah, aku dua pertanyaan terkait hal-hal ya tentang ekonomi dan juga piye kita harus menyikapi kondisi di tengah pandemi ini. Tekok sampean sih, Mas. Kenalan sih iki. Kenalan sih. Oh, iya. Udah kenal loh. nah, karena saya Yang belum kenal ya, nama saya Frans. Kebetulan saya diberi mandat atau diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah usaha kecil-kecilan, angkringan. Kalau ke Lumajang mampir, angkringan lo gue. Ya, apa mau pertanyaannya, bro? Saya sing gampang sih wae. Iya, Bagaimana? Oh, aku gak sinau soalnya. Aku sing pertanyaan kakan. Santai, bro. Piye kondisi bisnisnya sampean saiki? Wah, ya, memang kalau melihat perkembangan usaha yang saya bangun, kebetulan saya baru pindah lokasi usaha. Kalau usaha ini memang sudah berjalan 3 tahun lebih, sekarang 3 tahun jalan lebih, hampir 4 tahun. Sebelum pandemi ini ada, memang kondisi di angkringan itu memang rame waktu itu. Ya rame ya. Memang parkiran sampai nggak cukup lah istilahnya kan kayak. Sampai ngembong-ngembong nutupi dalan. Yo ojo serek itu. Full. Nek ngembong nutupi dalan itu jenenge duduk angkringan, Pak. Manten. Oke. Ya, lalu itu berubah semenjak negara Covid menyerang. Negara Covid. Ya, jadi langsung kalau di istilahnya itu dari 100% langsung turun drastis bisa sampai 15%. Dapat 15% itu bagus itu bisa. Bagus itu 15%. Oh, jangan-jangan turun 15% itu karena warung sampean itu Agak gitu. sekali ngono. Oh, sorry. Oke. Skip loh itu. Enggak. Jadi memang apa ya? Memang betul-betul bertambah. Jadi enggak. Ya memang kayak yang di TV itu memang betul-betul dampaknya itu sangat besar, Pak. Jadi kita harus mikir sedikit ya pengalaman waktu pertama kali Covid itu sampai ke Lumajang. Itu kan tiba-tiba kan warung sepi. Jadi orang pada takut mau keluar ya. Terus kita mau jualan, saya sih waktu itu sempat libur 2 minggu, ngikuti pemerintah kan harus lockdown lah atau dan sebagainya. Yaitu sampai 2 minggu saya libur, terus kita coba berani buka ya dengan protokol kesehatan yang ada ya waktu itu cuma cuci tangan, pakai masker dan sebagainya dan harus dibungkus waktu itu. Dan juga kita kadang mikir itu gimana ya,
waktu itu kan kalau rame dikit kelihatan rame Satpol PP datang harus operasi gitu kan. Jadi kayak kita itu nyari uang susah. Ya ampun susah banget gitu loh maksudnya. Kok kayak gini ya maksudnya harus kejar-kejaran gitu kan. Jadi kan nggak enak Pak. Tapi kan gak sampai ketangkep Satpol PP. Oh enggak lah, waktu itu kita bekerja sama dengan baik. Maksudnya dalam arti ada apa? Kita ya ngomongi pelanggan waktu itu kan nggak boleh nongkrong dulu ya, kita nggak boleh nongkrong ya. Tapi ya kadang kita ya juga bingung kita harus cari uang kayak gimana ya. Tahu sendiri kan, bank masih buka kan ya, cicilan numpuk. Ini yang paling berat Pak. Ya itu sih kalau saya pengalaman sedikit saya itu sih. Berarti memang berkurang banyak ya. Wah banyak banget Pak. Tapi enggak sampai miskin kan? Wah enggak Pak, ya puji Tuhan. Tuhan itu kan kasih rezeki Pak. Ada aja Pak Kristen rezekinya. sekali jawaban Anda. Oh iya apa Pak? Ya yang penting ndonga Pak. Masa kudu nyerah, nome kudu kuat Pak. Walaupun atine iku rada Arane goda. Iya, cicilan ngono Pak. Cicilan rapi-rapi, cicilan rapi. Ya rapi. Segena Pak, wah aja rapi-rapi Pak pingin saya ini. Nah, lek sampean Mas, sampean bisnis apa terus kondisi bisnisnya sampean saiki piye? Oh, oke. Kenalan sih tapi rek. Yo iya. Ya, nama saya Opsi. Ya, saya kebetulan sedang menekuni bidang usaha fish farm. Fish farm. Fish farm. Anu, Menteri Kelautan dan Perikanan Pak. Tapi sing dicolet wakeh. Iya. Kalau sensor. Oke. Ya. Ya kalau di bidang perikanan dampaknya itu kalau dulu ya sebelum ada COVID ini itu ya kalau kita nanam istilahnya nebar banyak itu hati senang gembira. Iya, pemenang bagi-bagi yo. Wah. Nah, tapi setelah COVID, seadanya COVID, aku mikir-mikir, kemarin saya sempat pasar kan tidak ada yang berani ngambil. Akhirnya pasar semua ketutup. Biasanya bisa pengiriman ke luar kota, bisa ke pemancingan, bisa kemana, ke restoran. Akhirnya ke restoran tutup. Ya kayaknya angkringan tutup gitu kan. Nah, akhirnya ya sempat ada gundah gelisah gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan membuka jalan itu semua. Memang belum waktunya panen gitu. Tetapi kok nilalah gitu. Ada rezeki, ada yang mau menampung, was tanpa langsung. Gitu. Ya memang dikatakan rugi tidak, pres-presan. Pres. Tapi enak iki Pak. Iwake gak PSBB Pak. Oh, bener ya. Bener Pak di kita tidak mikir Pak. Bener. Tapi apa kalau dalam manusianya PSBB. Iya. Iwake enak Pak kuwiring ngene tok ayo. Iya, penak. Iwake enak nek iwak dadi iwak ayo apa ya dadi mermaid. Kenapa enggak menebar firman Tuhan aja? Sangat cah. Lebih baik gitu. Saya sih kepengen jadi Petrus ya. Jalan. Aduh, Ya itu memang dampaknya. Itu dampak pertama. Dampak kedua itu ke pakan, harga pakan. Nah, harga pakan naik dari yang biasanya serodan kedua langsung drut enggak. Gitu. Nah itu dampaknya ke situ. Tapi di situ kan semua dilancarkan. Ya, ada aja rezeki lah, meskipun sedikit itu ada aja lah maksudnya. Pendapatan dan pengeluaran berarti Ya. gimana itu? Ya, kan. Ya, pengeluarannya ini. Ini pendapatannya gini. Pendapatannya gini. Ini cepet gini loh maksudnya. Gitu. Terus mau tanya itu mau? Pertanyaan Ini lengkap nih pertanyaanmu. Iya, tanya mau apa? Aku sudah acara ya. Oh iya. Sorry bro. Tit. Nah, pertanyaan yang berikutnya cerita tentang susah dan duka. Salah ya? Apa? Suka duka. Susah duka. Wis susah duka bisa aduh. Berat iki Pak. Sampe cerita dorong Bang tentang susah duka suka duka nih. Ya aku mau sih pas kita lagi buka gitu kan ya wis di satu sisi pelanggan juga sepi kan ya, terus ketika kelihatan agak rame meskipun itu bungkus ya tapi kan kita harus was-was gitu kan. Iya. Kadang ada mungkin waktu itu kan ada rahasia atau gimana kita kan takutnya itu, jadi kan dulu itu sampai saya itu jam
jam 8 itu sudah harus tutup kan. Jadi bukanya mulai jam 10, kadang jam 8 tutup. Apalagi kondisi sudah juga kan waktu itu kan bulan. Jadi tambahlah. Ya susahnya di situ sih. Kadang harus mikir pengeluaran biaya operasionalnya segini, tapi kok pendapatan ya Kak. Iya gini, duduknya ini. Nggak ada sukanya. Aduh, kalau sukanya sih ya apa ya? Sukanya bisa makan lah. Ya, puji Tuhan bisa makan. Makan Mas, gratis, ya. warung misalnya. Gratis saya makan. Warung. Sehari Pak. Makan gratis. Ya enaknya apa sih kalau misalnya nggak laku ya dimakan sendiri Pak. Kalau di bisnis makanan kayak gitu memang. Dan juga memang sukanya juga kadang dengan pandemi ini juga kita juga sekarang berpikir kalau dulu kan habis apa wis gak usah cuci tangan, beres langsung berangkat makan dan sebagainya. Kalau sekarang jadi inget, jadi harus ngontrol imun, ngontrol kesehatan, makan yang sekiranya ya makan yang teratur. Jadi tenaga itu juga kuat, sehat gitu kan. Apa-apa cuci tangan ya. Iya sekarang apa-apa ya sama juga. Doa cuci tangan. Oh iya. Biar maksudnya biar bersih Pak. Pikiran positif. Gandeng pacar cuci tangan. Boleh Pak itu. Tapi physical distancing definisi cuci tangan yang lainnya loh. Oh iya. Ada masalah cuci tangan. Tiga paham kok. Ya itulah susah dukanya lah di situ. Tapi sukses ya kalau sekarang. Dulu modal awal itu besar apa kecil? Modal awal itu dulu karena memang usaha ini kan dulu kan adik saya sama teman sama saudara gitu. Terus berlanjut saya juga membeli beli saham tamu kayak gitu ya, jenis bahasa keren itu saham lah. Oh, enggak paham loh. Modalnya kalau dulu nggak salah itu ya berapa lah, nggak sampai 10 ya waktu itu. Ya waktu itu masih lesehan sih. 10.000? Iya, $10.000. 10.000. Wah, tidak. Ya itu sih waktu itu ya kayak gitu sih. Terus berlanjut jalan 3 tahun kita pindah lokasi. Ya puji Tuhan bisa berkembang. Ya itu tadi. Terus negara api menyerang itu tadi. Tapi kan tetap sukses kan? Ya, itu sukses ya usahanya. Kalau saya sih sekarang ya bisa nggak di situ aja sih. Oh, tambah luas. Oh iya. Jadi kalau saya berpikir kan jangan berpikir pada satu poin itu aja gitu loh. Banyak hal yang bisa dicari. Berarti selain warung, jenengan juga kerja atau freelancer gitu ya? Iya. Kebetulan saya sih hobi editing juga, videografi ya. Beberapa memang ya dapat job lah dikit-dikit dari videografi, dari editing gambar kayak desain grafis, terus ada juga ya ini yang lagi hobi aquascape. Oh, ya, gitu. itu juga. Apa itu aquascape? Aquascape ya. Oleh. Bukan ya. Ya kayak kita membawa imajinasi alam itu dimasukkan ke dalam akuarium. Wih, jangan halu, Cak. Kalau sudah sukses, coba Mas, outfitnya ini berapa ini Mas? Ya kalau ini, mahal ini dikasih saya Pak. Wes, coba. Lah sampean Mas, suka dukanya apa Mas? Iya, suka dukanya tadi itu ya. Sukanya ini kebetulan kalau saya kan ikannya itu jenisnya catfish, catfish sama lele, catfish, tutu iwak kucing. Kucing di angkringan Mas, kok kucing. Catfish, lele itu sama nila gitu. Apa ya bahasa Inggrisnya apa? Tilapia. Nah, itu. Kok ngerti ya, Man? Ya oke nih. Browsing sih. Cerdas ya, membawa caranya cerdas. Dampaknya yang Covid kemarin itu ke petani gurami. Nah, kebetulan saya punya teman di situ yang dekat dengan farm kita itu. Nah, nggak bisa keluar ikannya, kasihan. Nggak bisa keluar sendiri memang nggak bisa. Kan harus diangkat dulu baru. Santai bro. Lah, harga waktu itu ajur, drop terjun bebas. Biasanya harganya ya mungkin nggak boleh nyebut angka ya sih. Iya nggak boleh. Tinggi lah ya. Tiba-tiba langsung turun, plok gitu Pak. Nah, puji Tuhan, di situ Tuhan mungkin ya itulah gunanya pertemanan ya.
Ya saling membantu lah. Bisa saling membantu di situ. Akhirnya ya bisa membantu, sukanya itu bisa membantu teman yang lagi kesusahan. Mulia sekali. Oke. Nah, sebagai orang Kristen nih, peranmu melalui bisnis ini apa gitu loh untuk gereja gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk gereja, entah itu berdampak untuk kegiatan pemuda atau gereja secara luas atau bagaimana? Jenengan dulu ya. Yo, mas aku tok rek di sini. Iya. Ngono yo. Dampaknya buat gereja di saat pandemik atau di Saat ini dan juga masa depan nanti? Atau sebelumnya mungkin ya. Ojo ngomong masa lalu. Loro ngomong masa lalu. Iya, dampaknya mungkin bagi teman-teman pemuda yang ingin apa ya, sekarang kan lagi tren kayak misalkan menanam sayur di atas kolam. Ya, Gitu-gitu. Apa? Namanya itu aquaponik. Aquaponik. Aquaponik gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin mau belajar seperti itu bisa dimanfaatkan. Nggak butuh lahan yang sangat luas, cukup ya pakai timba. Ya, itu sel-sel ilmu diberikan. Berbagi ilmu diberikan. Kebetulan saya juga apa ya, bukan hanya di perikanan sih, ada sejop lah gitu, sejop kecil-kecilan gitu. Dirahasiakan nih. Artinya apa sih coba? Mbuh. Oh, iya. Taruh Pekerjaan sampingan. Saya ini termasuk Sejop. pria panggilan gitu. Sejop. On call. Tapi yang positif ya. Positif. Wih. Ojo ngeres. Kau oleh ku. Aduh, pikiran kurang sarkem. Bahaya ini. Waduh, tukang edit berat ini. Sampean, apa perannya sampean? Lari aku dong. Sesuai, sampean entek lho. Waktune lho, sak menit ngene-ngene kan, Bang. Ya, sajobnya ya itu tadi apa? Kebetulan ya di gereja ini kan butuh sound, ya kan? Sound itu memang hal yang diremehkan, tapi itu suatu kunci. Bayangkan kan kalau pendeta akibat khotbah, mic-nya mati, cetak gitu kan, speakernya mati, cetak. Jemaat nggak akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Budek, Pak. Ya, itu salah satu job saya. Oh. Iya, iya. Juga ya puji Tuhan, bukan hanya dari Banyak Indonesia lah. saja, tapi banyak lah. Jadi setidaknya bisa menjadi influencer untuk Betul. teman-teman ya. Influencer. Betul. Dampaknya. Oke, itu sangat menarik bagi saya itu. Kalau jenengan Mas, apa yang bisa Anda lakukan melalui bisnis Anda? Dampak Anda untuk gereja? Ya, kalau aku sih bisa bantu-bantu support ya, mungkin kalau rapat saya bisa menyediakan tempat. Rapat-rapat bisa menyediakan tempat di sana. Menyediakan tempat gratis atau Yo, bayar? lihat situasi Tempatnya lah. gratis, mana Lihat nih situ. bayar? Dapat minum gratis, biasanya air putih, Pak. Ya itu sih biasanya gitu ya, bisa misalnya ada acara-acara juga bisa ya sedikit-sedikit membantu lah, mungkin dari segi pendanaan atau apa gitu kan bisa juga dari situ. Dan juga kan saya juga ada editing atau apa fotografi, videografi itu kan juga bisa membantu teman-teman pemuda yang lain ya, mungkin pingin apa ya juga bisa gitu kan. Jadi kan karena kalau saya melihat kondisi ke depan itu bahwa kan gereja juga membutuhkan tim multimedia, tim ini yang untuk bisa menyokong apa ya peribadatan yang mengikuti perkembangan zaman. Itu bisa sharing-sharing ilmu gitu kan sama teman-teman. Itu sih. Oke. Kalau saya kan juga mengikuti perkembangan tentang perekonomian dan juga revolusi industri. Saya juga belajar sedikit tentang teknik marketing. Kan sekarang lagi gempar-gemparnya tentang online marketing itu toh, marketing. Nah, saya juga berpikiran bahwa jika ada teman-teman pemuda yang bisa mengotak-atik dunia marketing, IT, marketing online itu kan teman-teman yang jadi produsen itu kan sebenarnya bisa memasarkan secara online sehingga pasarnya kan bisa luas juga itu. Betul. Terus kemudian untuk kerjasama atau afiliasi itu kan juga bisa juga. Jadi kalau teman-teman mungkin membutuhkan modal, mungkin untuk
usaha online pemasaran online itu hampir tidak membutuhkan modal berarti ya. Sebenarnya. Ya Tidak paling membutuhkan modal. Kuota, Pak, kuota. Cuma kuota kan itu Iya, kan kuota. Itu pun paling ya sedikit lah, maksudnya dari mungkin kalau dilihat dari sisi apabila normal ya, ini normal pendapatan ya. Pendapatan kan paling menyisihkan dikit dong. Biasanya kalau lewat Instagram, pemasaran lewat Instagram kan paling kuota berapa gitu kan. Itu juga. Apalagi sekarang kan lihat perkembangan, banyak orang juga sudah punya koneksi wifi atau mungkin di tempat lain ada wifi, itu juga bisa kan pemasaran dari situ untuk mendukung pemasaran. Ya itu tadi ya kelihatannya sih memang free tapi ya mungkin ya sedikit ada lah. tapi kalau dikerjakan sama-sama kan juga Lebih ringan. tambah suge. Gini loh, kalau saya berkata suge kaya berarti kan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya sama sih, saya juga ini sedikit sharing juga ya. Jadi Suwen. loh, di lu titip. Jadi ketika kadang di hari Jumat itu saya juga biasanya ini bagi-bagi Jumat berkah. Jumat berkah. Gratis Iya, angkringan. gratis. Jadi saya Wah. bikin nasi bungkus. Teman-teman, angkringan gratis hari Jumat. Jumat Ingat, berkah. bagi yang membutuhkan. Aku membutuhkan. Wah, bentuknya apa? Udah dimasak. Udah dimasak. Oh iya, lanjut. Jadi lanjut. ya itu sih dikit sharing. Jadi setiap Jumat itu ada dalam 1 bulan mungkin 1 kali atau itu saya Jumat berkah bagi mungkin ada yang membutuhkan. Jadi saya bagi-bagi nasi gitu kan. Itu juga ya saya berpikir juga menjadi berkat lah bagi orang lain gitu. Sedikit berbagi lah. Keren sekali zaman Anda. Oke, cukup pembicaraan kita hari ini. Wes semua tau wes. Woi, suwe-suwe Bayarannya piro iki Pak? Samin nih Pak. klub. Waduh, dilarang sebut merek. Aku kapan yuk? Oke, dari pembicaraan tadi mungkin dapat disimpulkan seperti ini. Kesuksesan itu ditentukan oleh tingkat ketekunan. Di masa depan, seseorang yang setia dengan pekerjaan kecil, ada pekerjaan besar yang menunggu. Maka dari itu, cobalah untuk menjadi berkat. Wih, Keren kan? keren. Biar wes. Biar ya. Wes, itu tuh. Biar. Kata perpisahan apa ya? Oh, kok perpisahan. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi di apa? Channel berikutnya. Tunggu next time. Next time. Bicaraan kita. Oh, bukan kita, mungkin narasumbernya ganti Ya, lagi. ya. Dengan tema yang berbeda. Wes bro, sesuk meneh yo. Anu aja, tulis di komen mungkin pingin apa yang dibahas dibahas apa? gitu ya. Oke, sama ini Bang Yoks. Apa? Mau? Bang Yoks? Bang Yoks. Ngeres. Ngobrol penak, Ya. receh, Oh, lan seru. Berat.